Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu kita di akhir pekan ya. Walaupun akhir pekan ini mestinya kita ngomong yang santai karena orang biasanya begitu habitnya gitu. Saya dulu kalau waktu zaman dulu ya Bung Rocky ya, masih aktif di media itu biasanya memang kalau akhir pekan ini isinya leisure ya, biasanya gitu ya, hobi macam-macam gitu. Nggak ada politik karena memang orang biasanya akhir pekan itu zaman nama, depan orde baru, orde baru itu orang biasanya kalau ini ya udah santai-santai lah, nggak jangan ngomongin politik pada hari Sabtu dan Ahad. Tapi kalau sekarang nggak bisa, Bung Rocky. Hari Sabtu dan Ahad itu malah makin kencang itu isu politiknya. Betul, dan kasakusuknya biasanya akhir pekan. Yes. Karena banyak alasan, olahraga bersama lah, main golf bersama lah, padahal itu Yes. ngomongin politik gitu. Dan Yes. bukan soal politik, money politik sebetulnya lebih tepat tuh. Iya, iya, iya. Ya, Jadi kalau ya. kita lagi nonton semacam, kalau dari atas kita lihat kok hilir mudik orang tuh dari satu gelombang pergi ke tempat yang lain, Hmm. tiba-tiba ada headline, tiba-tiba ya ada yang masuk jadi tokoh lagi, lalu ada tokoh lain terkait. Jadi hiruk pikuk politik ini menunjukkan bahwa nggak ada pelembagaan sebetulnya demokrasi kita tuh. Yes. Kalau kita bikin refleksi bahwa ya akhirnya demokrasi ditentukan oleh tukar tambah aktor, bukan kematangan lembaga, gitu kira-kira Ya, poinnya. ya, 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 ya. Ini agak unik ya. Kalau dulu di masa Gus Dur itu ada pakemnya, Bung Rocky. Kalau dulu saya hafal ya ketika masih aktif di stasiun berita televisi gitu ya, setiap kali orang kan kalau Jumat saya berangkat, thanks God is Friday gitu ya. Kalau Mhm. saya begitu nyadar hari Jumat, saya berangkat, oh my God is Friday. Karena pasti Gus Dur nanti akan memberikan pernyataan apa, dan betul itu bisa nggak pulang tuh sampai dari Jumat, Sabtu sampai Ahad nggak pulang ke rumah gara-gara turbulensi politik. Kalau kita lagi nunggu Jaksa Agung mau ngomong apa, Yes. KPK mau ngomong apa tuh, Yes. kira-kira itu tuh. Dan Ya. mereka yang lagi berupaya untuk memastikan jalur capres itu lurus, mungkin akan tersendat-sendat juga tuh. Yes. Karena ada kasus yang biasa orang sebut kasus beli, artinya kasus yang betul-betul di depan mata. Itu Ya. soal BTS. Yes, BTS betul. BTS ini menarik karena kemarin Pak Surya Paloh udah nantang buka-bukaan semua dan kalian politik ke partai politik. Terus Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, sudah menyinggung ada aktor lain. Wah, gitu ya, ada aktor lain. Terus Maki nih, Masyarakat Aliansi Anti Korupsi, ya memang dia mengkonfirmasi itu memang mengalir ke semua partai politik. Nah, saya kira ini menjelaskan, dan kita percaya memang itulah selama ini permainan partai-partai politik, bang, gitu ya. Dan kita tahu kok aktor-aktor yang main di situ ya, Bang Rocky ya. Ya pola itu kita tahu dari sejak Century segala macam. Begitu menyebut angka T itu nggak mungkin satu orang tuh. Yes. Jadi ini 8 triliun itu terlalu absurd kalau itu sekedar untuk dan demi satu partai. Itu Hmm. pasti supaya semuanya merata, supaya nggak saling ngomong. Demikian Yes. soal EKTP dulu, IKTP juga kan semua kena Ya. tuh. Hmm. Dan nggak mungkin itu dibongkar kalau nggak ada yang bocorin. Kalau kalau nggak merata, pasti ada satu aja yang bocorin gitu kan. Udah. Hmm. Ini udah ditutupin pun tetap terbuka tuh. Jadi Hmm. memang yang kita sebut bau korupsi itu kan mudah sekali untuk diketahui ketika ada peristiwa politik. Nah, peristiwa politik pencalonan Anies itu membuka persoalan yang udah lama, udah dua tiga tahun lalu kita dengar isu itu. Bahwa itu adalah bancakan sebetulnya tuh. Itu Hmm. semacam makan siang bersama di antara parpol-parpol itu, dan makan Hmm. siangnya habisin 8 triliun. Ya, ya. Dan ini kan harus diingat bahwa Nasdem ini bagian dari partai koalisi pemerintah. Karena Anda kemarin juga mempertanyakan, ya Pak, pemerintah pasti tahu kok ada, Pak Jokowi tahu kok kalau ada kasus semacam itu. Kenapa kok baru dibukanya sekarang kan, misalnya begitu ya. Iya, itu jadi momentum akhirnya harus kita lihat. Sebetulnya potensi korupsi itu di semua BUMN itu jadi bancakan. Cuman kapan dia dibuka? Ini selama ini kan kita tahu isu tentang BTS udah kasak kusuk, penelitian awal udah ada tuh. Jadi itu pertanyaannya, kenapa baru sekarang tuh? Jadi sebetulnya masalah politik mendahului masalah hukum. Kan momentum politik ini yang membuat hukum itu akhirnya dipaksa bekerja. Ya. Bukan sesuatu yang basisnya hukum lalu dipolitisir. Enggak, memang dari awal ini problem politik, yaitu menyembunyikan korupsi itu, tetapi selalu rawan karena begitu ada sesuatu yang
mengganjal di hati Jokowi, dia keluarin masalah ini kan itu. Jadi hukum ditaruh di belakang sebetulnya supaya nanti ada alasan bahwa ini nggak ada urusan dengan politik. Padahal dari awal latar depannya adalah politik. Ya, ya. Dan kita paham kok rasio korupsi di sebuah proyek itu rata-rata itu yang sudah terungkap itu rata-rata 40%. Ya, Bung Rocky ya. Ada juga yang 50%. Saya lupa pada kasus apa. Tetapi dalam kasus ini yang juga Pak Mahfud MD sebut ini proyek ini mangkrak, itu disebutkan dari proyek 10 triliun, tapi yang dikorupsi 8,3 triliun kalau tidak salah. Pokoknya 8 triliun lebih. Ini kan gila banget, ini sudah jauh dari rasio normal korupsi di Indonesia, korupsi proyek di Indonesia. Iya, dia lampaui threshold rasio kerakusan. Ada threshold ya, threshold korupsi ya. Kan dulu thresholdnya dibuat oleh ayahnya Pak Prabowo, yaitu Sumitro Johedikusumo. Pak Mitro dulu bilang bahwa APBN kita itu udah pasti 30% lenyap sebagai di korupsi itu. Itu zaman Orde Baru tuh. Dan kita lihat sekarang itu saya pikir 70% ternyata udah 80% tuh. Jadi Pak Mitro betul bahwa terus-menerus korupsi itu jadi andalan politisasi itu. Dan bahkan berita-berita yang menyebutkan semua partai terlibat itu artinya sampai ke mungkin dalam struktur partai itu sampai ke kepala bagian apa aja. Jadi kelihatannya memang dibagi rata, dan pembagian rata itu yang diketahui oleh Surya Paloh, dan itu saya kira dasarnya kenapa Surya Paloh memilih untuk nantang daripada untuk tunduk. Ya. Saya sebenarnya dapat kiriman skemanya ya yang melibatkan semua partai, dan ini paling mau tidak mau ke semua presiden, tapi belum dikonfirmasi. Jadi lebih baik tidak dipublikasikan. Tetapi kita tahu bahwa itu data itu cukup valid karena kita tahu juga siapa pemain-pemain BTS ini kan begitu. Karena itu saya kira Surya Paloh bilang, loh kok jadi cuman gua gara-gara gua dukung Anies ya gua aja yang dihajar gitu. Dan gua punya juga loh data lu kira-kira kan gitu. Iya jelas kan berapa kali kejaksaan itu ada di bawah pengaruh Nasdem. Nah, itunya data-data itu pasti ada di DPP Nasdem juga. Kan itu intinya kan. Jadi mengapa kejaksaan itu jadi penting sebagai instrumen politik? Karena di situ orang saling mengintai kelakuan partai lain kan. Jadi itu yang terjadi sebetulnya tuh. Nah, kalau kita proyeksikan misalnya akan banyak peta baru atau grafik baru nih keluar, sama seperti grafik Sambo kemarin kan, itu grafik kontra grafik, grafik kontra grafik, ini juga begitu. Dan 8 triliun itu artinya dia akan jadi mainan panjang sampai di September 2024. Jadi bersiap-siaplah publik untuk lihat akan ada peta baru. Di atasnya mungkin ada simbol seseorang, lalu di bawahnya tuh struktur korupsinya tuh, dan itu menghabiskan waktu bagi jurnalis untuk menganalisis. Tetapi begitu petanya mulai masuk persidangan, kan Joni Plate ini pasti dalam 1-2 minggu ini masuk persidangan, maka mulai ada peta. Oh, si ini panahnya ke sana, partainya bernama itu tuh, orang keduanya di partai itu si ini tuh, yang bekas instrumen yang bisa dipakai-pakai yang udah biasa lakukan itu si ini namanya. Jadi enak juga nih, akan ada political entertainment. Ya. Karena ini menarik dalam kasus di Menkominfo itu, karena tahun 2021 dan 2022 itu Menkominfo itu berdasarkan audit dari BPK itu dapat wajar tanpa pengecualian. Itu artinya benar-benar proyeknya bagus banget. Nah, kalau ada biasanya BPK itu kalau melakukan audit untuk proyek-proyek besar ini akan jadi fokus perhatian. Nah, kok sekali ini lolos gitu, dan kemudian kita tahu data kerugian 8 triliun sekian itu dilakukan oleh BPKP. Rupanya Kejaksaan Agung tidak minta BPK, tapi BPKP yang melakukan audit. Ini juga lagi-lagi juga menjadi pertanyaan juga kepada BPK ini, apakah BPK-nya yang bermain atau selama ini sebenarnya BPK udah tahu ini daerah rawan yang kita tidak bisa sentuh, karena begitu kita sentuh kotak Pandora terbuka, bukan hanya Joni Plate saja yang kena, tapi yang lain-lain juga akan kena, dan itu berkaitan dengan rezim penguasa gitu. Ya, perencanaan penempatan orang di BPKB termasuk di kementerian-kementerian memang udah dirancang dari awal kan. Dirjen ini harus dipindahkan ke sana, nanti ada orang baru masuk. Jadi memang persiapan korupsi itu sistematis tuh. Kita bisa bayangkan misalnya tiba-tiba ada seorang dirjen diasuh oleh seorang oligarki, diselundupkan dalam satu departemen yang berfungsi memutuskan anggaran, itu udah terlihat polanya tuh.
departemen atau kementerian yang mengurus lingkungan, itu pasti dengan mudah kita cium bahwa pergantian pejabat di situ itu adalah persiapan korupsi. Demikian juga di kejaksaan. Jadi peta ini kan ya gampang susah. Begitu kita mencium kok si ini masuk ke situ ya, oh itu berarti sebentar lagi ada apa namanya Kapolda yang diganti karena mesti mengamankan proyek di situ tuh. Oh sebentar lagi lembaga-lembaga tinggi yang mengawasi keuangan negara itu akan ada rotasi itu. Jadi mudah sekali kita paham bahwa korupsi itu dilakukan memang dengan perencanaan di atas komputer. Ya, 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 ya. Dan ini kalau kita dorong ya, kalau buka-bukaan kita bisa garansi gitu, kita merem aja di semua departemen pasti akan ketemu kasus korupsi ya. Itu artinya kita bikin kalimat apapun mau dianggap hoax pasti benar tuh. Kalau ngomong korupsi itu langsung aja, mending tuduh aja, nanti lakukan pembuktian terbalik. Semua kementerian sampai dengan eselon 2 itu pasti korupsi, gampang kan? Oh kok buktiin gampang buktinya tuh, nanti satu kena semuanya ngecap semua kan. Jadi poin kita selalu yang kita sebut koalisi berjamaah, koalisi sistematis, korupsi sistematis, korupsi terstruktur, itu memang dari awal diincar di dalam tukar tambah politik. Dari awal udah begitu. Dari penempatan orang, bahkan dari pencalekan udah disiapkan tuh. Anda nanti masuk ke sana ya, bagian itu yang dapil Anda itu harus pastikan bahwa Kapolresnya Anda kuasai itu. Itu berarti nanti juga kepala penjara tolong dikuasai, kan nanti ada problem-problem di situ. Jadi sebetulnya ini perencanaan yang matang. Ya, ya. Oke. Nah, ini kan jadi sangat menarik karena sekarang ini pejabat sementaranya ad interimnya adalah ya pejabat sementara itu Pak Mahfud MD. Dan kita kan teringat kemarin Pak Mahfud MD pernah bicara bahwa kita menoleh kemanapun, mau ke hutan, ke laut, ke udara, semua ada korupsi. Nah, saya kira sebenarnya Pak, dan sekarang Pak Mahfud sudah bilang bahwa ini proyek ini mangkrak, proyek yang di Joni G. Plate. Ayo Pak Mahfud, jangan hanya disasar Joni G. Plate dong. Kalau gitu nanti Pak Mahfud nilainya kita kurangin tuh. Nilai plus yang selama ini kita nisbahkan kepada Pak Mahfud. Kita akan tambah lagi, mungkin nilainya kalau tadinya 100 jadi 120 atau 130 untuk Pak Mahfud, kalau bongkar semua aliran ke partai politik yang lain, bukan hanya kepada Nasdem gitu. Iya, mestinya Mahfud MD sekaligus bilang, saya mau ambil risiko, saya menjadi whistleblower. Jadi setiap saat akan ada WA, macam WA dari Mahfud MD ke pemimpin-pemimpin redaksi, kan itu mestinya kan. Mestinya Pak Mahfud jangan sekedar bilang ya saya tahu kiri kanan, ya bilang aja saya akan informasikan itu secara rahasia pada kalian tuh. Jadi lakukan tindakan etis itu. Pak Mahfud mesti ambil risiko itu. Kalau dia cuma nyicil-nyicil, lama-lama dia disebut oh dia memang disuruh juga, cuma nyicil beberapa nama doang, kan begitu kan. Jadi Pak Mahfud mesti lakukan tindakan radikal dalam upaya memperlihatkan bahwa dia sebetulnya satu-satunya harapan terakhir minus malum tentang pemberantasan korupsi, kan itu mestinya. Jadi modal kesosialan Pak Mahfud dan modal intelektualnya mestinya jadi dorongan bagi dia untuk tampil sebagai sebagai pembawa berita baik lah. Kalau cuma sekedar ya saya tahu ini iya, tapi itu nggak ada poinnya. Semua juga tahu dengan kasakusuk itu. Jadi sekali lagi Mahfud MD kita minta untuk betul-betul jadi etikus, seseorang yang akan diingat bahwa di zaman Mahfud MD lah semua kasus ini dimulai dibuka secara radikal, kan begitu mestinya tuh. Ya, dan mumpung sekarang beliau jadi Menkominfo gitu ya. Iya. Nah, ya jadi Menko Polhukam lah sebagai koordinasi dan sebagai menteri teknis itu kan dia bisa buka lagi semua data di kementerian itu. Gampang kok, tinggal panggil aja semua dirjen dan direktur di level bawah, setor datanya semua ke saya, dan itu pasti akan ketemu, pasti itu sehari 2 hari aja langsung ketemu Bung Rocky. Itu kan begitu kuncinya dipegang, itu yang kunci-kunci cadangan semua menyerahkan diri. Ini sebetulnya nih kunci palsu yang kasih ke saya tuh. Jadi begitulah pengertian dasar membuka kunci korupsi kan. Kan korupsi itu dikunci di atas dan nggak mungkin kunci itu tidak diketahui orang lain tuh. Jadi dalam skala yang sangat masif beberapa kunci juga sebetulnya udah mau diserahkan. Tinggal Pak Mahfud katakan saya udah pegang sekian macam kunci, karena itu berkumpullah kalian pers, saya mau buka. Itu sebetulnya konsekuensi dari membuka kotak Pandora tuh, supaya betul-betul terlihat bahwa nggak ada lagi yang disembunyikan di dasar kotak itu, kan begitu pengertiannya. Iya. Tapi saya kira saya ragu karena seperti Anda sebut juga, bahwa kasus ini adalah kasus hukum, kasus yang dibalut oleh nuansa politik, dan kalau sudah nuansa politik itu ya itu tadi bahwa prasis pilih-pilih gitu loh, yang partai masih tetap bersama gua gitu. Nah itu saya jadi teringat kemarin
Profesor Denny Indrayana buat puisi, dia bilang bahwa korupsilah selama dalam pelukan koalisi atau apalah kira-kira judulnya gitu. Jadi kan dia bisa tafsirkan bahwa ya karena Nasdem membelot dari koalisi, ya dia jadi target. Sementara yang masih berada dalam koalisi, selama Pak Jokowi masih berkuasa aman-aman saja. Tapi sekali lagi kita minjem juga kalimat Pak Surya Paloh, tapi siapa yang jamin setelah Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden? Itulah kalimat-kalimat kunci itu menunjukkan bahwa Surya Paloh tahu keadaan, Mahfud MD tahu keadaan, Pak Prabowo juga pasti tahu keadaan. Jadi semua soal yang ada di situ, yang di dalam kasakusuk ini, mestinya diurai, dan yang mampu mengurai adalah dia yang masih dipercaya publik sebagai pejabat, yaitu Mahfud MD. Jadi kita mau bebankan lagi pada Pak Mahfud. Kemarin soal dana triliunan di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu kan separuh iya, tapi kemudian separuh jadi negosiasi, ya nggak usah terlalu jauh. Nah sekarang kalau itu polanya Pak Mahfud kita akan sebut sebagai calo juga dong, karena calo kan nggak mau buka semua tuh, nggak enak pada dua pihak tuh kan, sebagai maklar. Jadi jangan jadi maklar juga Pak Mahfud. Jadi betul-betul ambil risiko bahwa moral clarity, kejernihan moral dimulai dari seseorang yang memang masih punya fungsi untuk menegakkan etika publik. Jadi Mahfud MD satu waktu betul-betul dia akan dianggap inilah orang yang di dalam keadaan ketiadaan patokan hidup beretika, ada Mahfud MD. Nah investasi itu penting. Orang dengan aklamasi akan pilih Pak Mahfud jadi presiden kalau terjadi kekacauan politik 2024, apalagi 2029. Pak Mahfud masih muda tuh, investasinya masih panjang. Ya. Jadi jangan cuma ngincer cawapres ya, Bung Rocky ya, capres kalian gitu ya. Iyalah, kan itu kan kita mesti bayangkan swing voters di Indonesia itu udah 2 digit itu, dan itu artinya ada makhluk-makhluk politik yang sadar bahwa politik harus dibersihkan. Milenial itu pasti dengan gampang menganggap yang ada mutunya nih politik, mending jadi swing voters lagi. Taruhan saya itu swing voters bisa sampai 27-30% dalam minggu-minggu ini kalau kasus semacam ini masih diambangkan, dan orang nuntut secara etis Mahfud MD tampil maksimal lagi, itu naikkan lagi 1 oktav moral dia, supaya orang lihat bahwa oke, ada penyelesaian. Kalau enggak ini dianggap oke, saling tutup-tutupin aja lah, supaya nanti 2024 nggak ada yang tersinggung. Itu buruknya tuh kalau Mahfud juga sekedar jadi mediocre di dalam kasus ini. Ya. Nah, kalau kita mencermati fakta-fakta semacam ini, saya jadi teringat di masa lalu ya, situasi sekarang ini rasanya nggak cukup Bung Rocky kalau cuma ganti presiden gitu, harus ganti rezim. Bahkan saya jadi teringat pada masa Orde Baru, dulu kan ada jargon dari anak-anak muda, dari para mahasiswa ini, potong satu generasi gitu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu berapa generasi yang harus kita potong supaya negara ini jadi bersih. Beberapa generasi ya, ini 1 generasi tapi beberapa partai mesti dibahas. Iya. Begitu. Jadi kita pakai istilah Iwan Fals saja, bongkar kan yang mesti dibongkar. Dan setelah bongkar kita nolkan ya Bung Rocky ya. Nah, udah dibilang dari awal nolkan supaya bersih itu. Ini kasakusuk terjadi karena berupaya untuk cari pragmatisme dalam threshold itu. Jadi saling mengintai dan saling membantai. Sip, mantap Bung Rocky.